Halo adik-adik semua, pada hari ini kita akan belajar mengenai teknologi ramah lingkungan. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa sekarang ini sebagian besar kendaraan bermotor atau yang menggunakan mesin seperti sepeda motor dan juga mobil itu menggunakan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi. Nah, minyak bumi ini termasuk bahan bakar yang berasal dari fosil. Itu tandanya pada saatnya nanti bahan bakar tersebut itu akan habis. Maka dari itu diciptakanlah berbagai macam teknologi agar menjaga supaya bahan bakar ini tetap ada gitu di dunia, di bumi ya. Nah, contohnya itu seperti mobil listrik dan lain sebagainya ya. Lalu kita itu bertanya-tanya gitu kan, apa kelebihan mobil listrik dibandingkan dengan mobil berbahan bakar bensin atau solar atau yang menggunakan minyak bumi tadi? Dan juga produk teknologi apa saja sih yang tergolong ke dalam teknologi ramah lingkungan? Nah, maka dari itu ayo kita bahas sekarang. Nah, sebelum kita membahas tentang contoh-contohnya, kita tuh harus tahu apa arti dari teknologi ramah lingkungan. Jadi, teknologi ramah lingkungan itu merupakan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, yang bertujuan untuk menghasilkan produk yang memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak menghasilkan limbah yang dapat membahayakan lingkungan. Jadi, kalau misalnya seperti minyak bumi tadi, itu kan tidak dapat diperbaharui, itu nantinya akan membahayakan lingkungan. Maka dari itu diciptakanlah teknologi ramah lingkungan. Oke, selanjutnya yaitu aplikasi teknologi ramah lingkungan atau contoh-contoh nih, contoh-contoh produk teknologi ramah lingkungan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Adik-adik, itu tadi penjelasan tentang teknologi ramah lingkungan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu aplikasi teknologi ramah lingkungan. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa aplikasi teknologi ramah lingkungan ini dibagi menjadi beberapa bidang. Nah, untuk bidang yang pertama yaitu bidang energi, contohnya itu pada biogas. Nah, di PPT adik-adik sudah disajikan bahwa terdapat diagram proses pembuatan biogas sebagai pembangkit energi listrik. Nah, terdapat sampah dapur, kemudian kotoran hewan, residu pertanian, dan sampah industri. Nah, keempatnya ini kemudian dicerna atau diolah sehingga menghasilkan bubur bio. Nah, bubur bio ini kemudian akan menghasilkan biogas. Selanjutnya, biogas ini akan difilter dan nantinya akan dapat digunakan untuk memasak, kemudian pemanasan dan penerangan, dan untuk listrik. Nah, tidak hanya itu, bubur bio ini juga dapat digunakan untuk pupuk bio pada pertanian organik. Nah, untuk bidang yang kedua yaitu bidang transportasi. Nah, aplikasi teknologi ramah lingkungan pada bidang transportasi meliputi yang pertama mobil listrik, yang kedua mobil listrik marlip, yang ketiga mobil tenaga surya, yang keempat mobil hidrogen, yang kelima sepeda listrik, yang keenam sepeda motor listrik. Nah, untuk bidang lingkungan contohnya itu biopori. Nah, biopori atau lubang resapan air merupakan metode peresapan air hujan dalam tanah. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa biopori memiliki manfaat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjaga keseimbangan alam. Yang kedua, mencegah bau tidak sedap yang ditimbulkan oleh sampah yang basah oleh air. Yang ketiga, menyimpan air dalam tanah pada musim kemarau. Yang keempat, menyerap air hujan ke dalam tanah sehingga dapat mencegah terjadinya banjir dan kekeringan. Yang kelima, mengubah sampah organik menjadi kompos. Yang keenam, meningkatkan kesuburan tanah. Nah, itu tadi merupakan bidang lingkungan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu contoh pembuatan biopori. Nah, terdapat pada gambar bahwa lebar dari pipa biopori ini berkisaran antara 10 sampai 30 cm, kemudian tinggi berkisaran antara 80 sampai 100 cm. Nah, di dalam pipa biopori ini terdapat sampah organik yaitu pada bagian atas ya. Kemudian untuk pada bagian bawah itu merupakan proses pengomposan. Nah, demikianlah contoh pembuatan biopori. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih.
Di sini saya Andri Dwianti akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu teknologi pemurnian air. Jadi teknologi pemurnian air ini bertujuan untuk menghasilkan air yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Dibagi menjadi 3, yaitu secara fisika, secara kimia, dan secara biologis. Jadi yang pertama secara fisika dilakukan melalui penyaringan, pengendapan, atau penyulingan. Secara kimia dilakukan melalui pemberian klorin atau penyinaran dengan sinar ultraviolet. Secara biologis dilakukan dengan cara memberikan karbon aktif ke dalam air yang akan dimurnikan. Nah, salah satu metode pemurnian air adalah dengan proses penyulingan atau distilasi. Nah, pada distilasi ini terjadi proses perubahan bahan cair menjadi gas melalui pemanasan zat cair. Nah, kemudian mendinginkan gas hasil pemanasan tersebut. Selanjutnya mengumpulkan tetesan air yang telah mengembun. Nah, langkah-langkah membuat air murni adalah sebagai berikut. Yang pertama, air dimasukkan ke dalam wadah labu alas bulat. Yang kedua, air dalam wadah dipanaskan sampai mendidih dan suhunya dikontrol. Yang ketiga, uap air yang terbentuk dari air yang telah mendidih dilewatkan tabung pendinginan yang terhubung dengan tangki air pendinginan sehingga menghasilkan embun. Nah, berikut ini adalah rangkaian alat distilasi. Ada klem, air, pembakaran bunsen, tabung pendingin, statif. Ini ada air pendingin keluar, ada air pendingin masuk, kemudian ada air murni atau aquades. Nah, yang ketiga ada fitoremediasi. Jadi, fitoremediasi ini merupakan teknologi penggunaan tumbuhan untuk memindahkan, menghilangkan, atau menghancurkan bahan pencemar senyawa organik maupun anorganik berupa polutan, seperti minyak, pestisida, atau logam berat yang mencemari tanah, air, atau udara. Nah, spesies tumbuhan yang dapat digunakan untuk fitoremediasi sebanyak 27 spesies. Di antaranya ada pisang, lotus, kedelai, kana, dahlia, akar wangi, bambu air, padi-padian, pipirus, alamanda, dan tanaman air. Selanjutnya di bidang industri itu ada biopulping. Manfaatnya apa? Yaitu untuk menghemat energi dan pemakaian bahan kimia. Teknologi biopulping itu bahan kimianya digantikan oleh sejenis mikroba yang menghasilkan enzim dan mendegradasi lignin. Jadi biopulping ini terinspirasi dari apa? Yaitu dari pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Pembuatan pulpnya itu biasanya dilakukan dengan memasak serpihan kayu. Selanjutnya yaitu perilaku hemat energi. Penghematan energi itu dapat dilakukan dengan yang pertama itu ada lampu listrik. Jadi kita tuh harus menghemat penggunaan lampu di rumah-rumah kita. Lalu ada AC, kulkas, menghemat air, dan juga alat-alat elektronik lainnya seperti itu. Selanjutnya yaitu teknologi tidak ramah lingkungan. Jadi suatu produk itu dapat dikatakan tidak ramah lingkungan apabila produk teknologi tersebut itu dapat mencemari lingkungan. Contohnya itu seperti pencemaran air, pencemaran udara, dan juga pencemaran tanah. Apa aja sih contohnya? Misalnya nih ada minyak bumi, batu bara, kaca, karet, dan juga plastik. Baik, untuk teknologi tidak ramah lingkungan yang pertama yaitu minyak bumi. Minyak bumi ini merupakan bahan cair alami yang dapat disuling menjadi bahan bakar, pelumas, dan bahan baku dalam industri kimia. Kemudian terdapat batu bara. Batu bara ini terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang terpendam dalam bumi berjuta-juta tahun yang lalu, yang memperoleh tekanan dari lapisan batuan di atasnya. Kemudian terdapat kaca, dibuat dengan cara meleburkan pasir yang dicampurkan dengan garam pada suhu yang sangat tinggi, kemudian didinginkan. Kemudian terdapat karet. Nah, karet alami diperoleh dari getah pohon karet atau latex yang dikenalkan, digulung, dan dikeringkan. Karet sintesis diperoleh dari minyak bumi. Kemudian yang terakhir yaitu plastik. Plastik pada umumnya terbuat dari bahan kimia turunan minyak bumi. Termoplastik adalah jenis plastik yang meleleh pada saat dipanaskan, sedangkan termosetting adalah jenis plastik yang mengeras pada saat dipanaskan. Baik, sekian dari penjelasan saya. Baik, selanjutnya yaitu praktikum teknologi ramah lingkungan, yaitu pembuatan lubang biopori. Jadi, lubang biopori adalah sebuah lubang silindris yang dibuat dan dimasukkan ke dalam tanah secara vertikal, diperuntukkan sebagai metode resapan air.
Nah, tujuannya yaitu untuk mengurangi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah. Kemudian, manfaatnya yaitu yang pertama adalah mengurangi sampah organik, kemudian yang kedua adalah menyuburkan tanah, yang ketiga membantu mencegah terjadinya banjir, dan yang keempat adalah mempengaruhi jumlah air tanah. Selanjutnya, alat dan bahan yang harus disiapkan yaitu yang pertama, bor biopori atau bor tanah. Selanjutnya adalah yang kedua, pipa PVC dengan penutup yang sudah dilubangi di bagian pinggirannya. Selanjutnya yang ketiga adalah sampah organik, yang keempat adalah air, yang kelima adalah kawat. Nah, kawat ini jika tidak memakai penutup yang dilubangi. Kemudian langkah-langkah kerjanya, yaitu yang pertama adalah tentukan lokasi sumber resapan yang diinginkan. Jika tanah kering, basahi terlebih dahulu agar proses pengeboran lebih mudah. Yang kedua adalah buat lubang silindris ke dalam tanah dengan diameter 10 cm hingga lubang mencapai kedalaman 100 cm. Yang ketiga adalah isi lubang dengan sampah organik dari daun-daun kering, kemudian pangkasa rumput atau sampah dapur. Yang keempat adalah tutup bagian atas dengan jaring-jaring atau untuk menghindari lubang resapan tersumbat dari kotoran dari luar. Nah, baik, sekian dan terima kasih. Baiklah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kami terangkan tadi itu dapat dimengerti oleh adik-adik semua dan dapat bermanfaat sebagai acuan untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk praktikumnya silakan dikerjakan ya, supaya kalian mengerti mengenai aplikasi teknologi ramah lingkungan. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.